Sobat UB TV, kembali lagi bersama saya yang akan menemani seluruh pemirsa dalam program spesial UB TV Triple C. Gimana nih kabarnya sahabat UB TV semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pada episode kemarin kita sudah membahas 5 berita mengenai saham. Dan juga tentunya pada episode kali ini tidak kalah menarik berita yang akan kita ulas pada hari ini bersama Bapak Abdullah Siddiq selaku Redaktur Ekonomi Update UB TV. Selamat datang Bapak Siddiq, boleh untuk menyapa pemirsa UB TV terlebih dahulu. Naswa, selamat datang, dan teman-teman UB TV selamat datang juga. Kita ketemu lagi di Triple C, Cerdik Cari Cuan. Dan benar Naswa, kita akan bahas 5 berita ya mengenai pasar modal, terutama kita ambil berita-berita yang lagi hangat ya atau menarik ya di pasar modal gitu. Baik, untuk sebelum memulai membahas ya Pak, boleh kita yel-yel dulu Triple C supaya yang nonton ini tidak bosan gitu Pak Siddiq. Oke, ada yel-yelnya. Ada dong. Gimana nih coba ya, kita bareng-bareng yel ya semua teman-teman. Triple C, cerdik, cari cuan. Luar biasa sekali. Baik, udah siap berarti Bapak sudah semangat, berarti sudah siap untuk membahas, mengulas saham-saham apa yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah dari berita emitennews.com, entitas MDKA tekan transisi senilai 79,61 miliar rupiah Pak Siddiq. Entitas Merdeka Copper Gold atau MDKA ini menekan transisi senilai 79,61 rupiah. Transaksi itu melibatkan Merdeka Mining Service atau MMS dan Sulawesi Cahaya Mineral atau SCM. Transaksi itu berupa pemberian jasa konstruksi dan jasa pertambangan oleh MMS dan SCM. Dan dari Bapak Siddiq sendiri, bagaimana mengenai saham MDKA tersebut Bapak Siddiq? Ya. Terima kasih ya Naswa. Jadi teman-teman semua, sebelumnya disclaimer on, jadi tayangan ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Jadi kalau teman-teman ingin berinvestasi saham, silakan memilih sendiri atau melakukan riset mandiri atau riset yang lebih mendalam Naswa ya. Jadi memang tayangan ini kita mengulas beritanya saja dari perspektif redaksi Ekonomi Update di TV. Nah, Naswa, jadi saham MDKA ini merupakan salah satu saham perusahaan yang bergerak di tambang emas ya. Salah satunya ada di Banyuwangi sebetulnya. Dan dia juga termasuk grup yang terafiliasi dengan Saratoga gitu ya. Nah, transaksi ini juga sangat menarik ya. Jadi di kuartal keempat perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia masih melakukan ekspansi ataupun kegiatan bisnis. Sebetulnya dari transaksi ini mencerminkan ada optimisme ya di kalangan pengusaha, terutama untuk ekonomi kita ya ke depan gitu ya. Nah, transaksi ini jadi kalau kita lihat lebih ke untuk proyek pertambangan mereka, tambang emas mereka. Nah, kalau kita lihat saham MDKA ini merupakan salah satu saham pertambangan yang cukup diminati ya. Kalau hari ini kalau kita lihat MDKA ini pada sesi perdagangan 1 tadi ditransaksikan di harga 2.700 per lembar, dia naik 0,37%, dan kalau 6 bulan terakhir ini, Naswa, dia sahamnya sudah naik 6,60% ya. Jadi kalau sekarang per lembarnya 2.700. Ini saham MDKA juga termasuk saham yang bagus ya, dividennya juga cukup bagus, jadi cukup diminati oleh investor. Apalagi kalau kita melihat sekarang harga emas itu kan naik terus. Kita lihat naik terus, dan kelihatannya itu akan menjadi sentimen positif bagi saham pertambangan emasnya juga gitu. Menjadi sentimen positif bagi emiten MDKA ini. Jadi kira-kira begitu. Jadi saham MDKA ini terfokus pada memberikan jasa konstruksi dan juga jasa pertambangan secara maksimal seperti itu ya Pak? Betul. Jadi saham pertambangan ini dan emas ini juga sangat memiliki potensi yang sangat tinggi karena emas itu tidak terpengaruh dengan inflasi naik turun pasar modal ya Pak? Ya, salah satunya di situ. Luar biasa sekali. Dan untuk berita selanjutnya dari emitennews.com. Cair 24 Oktober 2024, auto obral dividen interim senilai 274,72
miliar. Nah, Astra Auto Parts atau Auto akan menggelontarkan dividen interim senilai 274,72 miliar. Alokasi dividen itu diambil sekitar 27,1% dari koleksi laba bersih medio 2024 sebesar Rp 1,01 triliun. Jadi para investor akan mendapatkan santunan dividen senilai Rp57 per lembarnya. Dan untuk saham Astra Auto Parts sendiri bagaimana Pak Sidik? Nah, jadi Oktober ini sebetulnya menjadi bulan yang ditunggu oleh investor saham Naswa. Jadi karena apa? Karena grupnya Astra sering membagikan dividen interim di bulan Oktober ya, di bulan Oktober itu saya saham-saham grupnya Astra Internasional itu membagikan dividen rata-rata biasanya mereka setahun 2 kali. Nah, salah satunya disebut dengan dividen interim yang dibagikan setiap bulan Oktober. Nah, kali ini itu Astra Auto Parts. Ini salah satu anak perusahaan Astra yang bergerak di bidang dia memproduksi spare part untuk mobil, untuk ya dunia otomotif lah ya gitu. Nah, Astra Auto Parts ini juga kalau kita lihat bagus ya. Jadi dia membagikan dividen interimnya 274,72 miliar dan labanya juga masih naik. Kalau kita lihat labanya masih di atas 1 triliun ya kalau kita lihat ya. Dan dividennya Rp57 per lembar saham. Kalau kita lihat hari ini, jadi hari ini Auto diperdagangkan di harga 2.390. Dia hari ini naik 1,27% dan dalam 6 bulan itu dia naik 13,33%. Jadi kalau misalnya 6 bulan yang lalu Naswa beli sahamnya Auto, berarti duitnya Naswa sudah bertambah 13% sekian lah ya gitu. Hanya dari satu saham. Jadi saham Auto ini ya bagus. Ya, sepanjang paruh pertama 2024 ini anak perusahaan usaha Astra Group itu juga meraup laba bersih Pak Sidik senilai Rp 1,01 triliun rupiah. Nah, saldo laba ditahan dengan alokasi penggunaan belum ditentukan senilai 9,71 triliun dan perseroan dipersenjatai dengan total ekuitas senilai 14,84 triliun rupiah Pak Sidik. Ya, jadi ini memang kabar bagus ya, di Oktober ini. Jadi kabar bagus di Oktober ini bagi teman-teman yang memang mengkoleksi sahamnya grup Astra. Gitu. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali dari saham Astra tersebut. Dan selanjutnya adalah dari Jakarta Investor ID melaporkan Indosat ESAT resmi stock split 1/4. Dan Indosat ini resmi di keputusan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB pada Selasa 24 September 2024. Nah, stock split ini akan dilakukan dengan rasio 1/4 untuk seluruh saham seri B yang akan mengubah nominal dari 100 per saham menjadi 25. Sementara nilai nominal saham seri A tetap sama. Nah, dengan demikian jumlah saham seri B yang tercatat akan meningkat secara signifikan dari 8 miliar saham menjadi 32,250 miliar saham sehingga meningkatkan aksesibilitas dan likuiditas pasar. Nah, untuk saham Indosat seperti ini bagaimana Pak Sidi? Ya. Ini juga salah satu kabar yang menarik bagi investor retail ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin berinvestasi di pasar modal, salah satunya di pasar modal kita itu menjual saham-saham di bidang telekomunikasi. Salah satunya Indosat. Selain Indosat ada Telkom, ada Excel gitu ya. Jadi saya pikir ini brand-brand yang sangat familiar di pengguna gawai kita ya gitu. Jadi nah Indosat ini dia akan melakukan stock split 1/4. Stock split itu apa? Stock split itu adalah memecah saham. Jadi kalau dulu misalnya ya, Naswa punya sahamnya 10 lot,
maka dengan stock split maka saham Najwa itu akan menjadi 40 lot gitu. Satu lot itu 100 lembar ya. Jadi kalau misalnya punya 10 lot itu kan punya 1000. 1000 Jadi lembar. Setelah stock split nanti jadi punya 4000 lembar saham Indosat gitu ya. Nah, tujuan dari stock split ini salah satunya adalah supaya likuiditasnya itu menjadi lebih baik dan kadang harganya lebih terjangkau oleh investor. Jadi kalau kita lihat ya pada hari ini saham Indosat itu kan diperdagangkan di 10.625 ya. Jadi kalau beli satu lot berarti kan membutuhkan uang 1 juta sekian ya, 1 juta, ya tinggal kali aja 10.625 kali 100 itu kan ketemu 1 juta sekian. Yeah. Nah setelah stock split berarti perkiraan kalau mengacu pada harga hari ini tinggal dibagi 4 Nasba, jadi sekitar menjadi 2.500 atau 2.600-an lah ya, jadi lebih terjangkau gitu loh. Jadi stock split ini merupakan salah satu aksi dari emiten di pasar modal kita, salah satunya supaya harga sahamnya itu lebih lebih terjangkau oleh investor retail gitu loh. Dan stock split ini merupakan salah satu kebijakan yang banyak diambil. Sebetulnya kalau kita lihat tidak hanya Indosat ya saja yang melakukan stock split, sebelumnya banyak saham-saham lain ada sudah muncul, ada BCA, ada Bank Mandiri juga pernah melakukan stock split gitu loh, supaya harga sahamnya lebih terjangkau dan jumlahnya memang jadi lebih banyak gitu. Dan stock split tersebut itu menunjukkan komitmen perseroan dalam meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan meningkatkan keterjangkauan dan likuiditas saham, perseroan mengajak lebih banyak masyarakat untuk menjadi bagian dari visi Indosat. Ya, jadi sekarang nanti kita beli sahamnya, beli saham Indosat bisa jadi lebih murah, lebih terjangkau. Dan tujuannya Indosat seperti itu, sehingga masyarakat terutama generasi Z atau generasi milenial ya, misalnya teman-teman mahasiswa gitu kan tidak terlalu berat kalau misalnya beli satu lot di harga 250.000 gitu loh. Kalau sebelumnya kan mungkin mikir ya, kalau beli satu lot harus keluar uang 1 juta sekian ya, mungkin berpikir gitu loh. Tapi kalau di rentang sekarang, kalau nanti setelah stock split satu lotnya sekitar 250.000 itu kan juga tidak terlalu berat ya gitu ya. Jadi sangat terjangkau sekali ya Pak untuk saham Indosat ini. Cukup lah. Kita ada berita apa lagi yang mau dibahas? Ini lebih menarik lagi Pak. Ini investor ini siap-siap bakal bagi dividen besar-besaran di bulan Oktober ini Pak. Nah, yang pertama ini dari Jakarta CNBC Indonesia, ini kabar gembira banget dari para investor. Memasuki kuartal tahun ini sejumlah emiten akan membagikan dividen kepada pemegang saham dari sebagian laba bersih yang diperoleh. Nah, yang pertama dari grup Astra ada emiten tambang dan alat berat PT United Tractor TBUNTR menyampaikan akan membagikan dividen interim senilai 2,42 triliun atau setara sebesar 667 per lembarnya. Yang pertama dari grup Astra, Pak Sidik. Seperti yang tadi aku sampaikan ya, Nasba, jadi bulan Oktober ini menjadi bulan yang banyak dinanti oleh para investor karena banyak saham-saham bagus yang dia membagikan dividen baik interim maupun dividen final ya. Nah, salah satunya itu memang dari grupnya Astra. Jadi Astra itu punya beberapa anak perusahaan yang sahamnya dijual di bursa. Tadi kita sudah bahas Auto dan sekarang salah satunya adalah United Tractor. Ya. Jadi United Tractor ini dia akan membagikan dividen interim, jadi dia sama 2 kali gitu ya, 2 kali. Jadi ini ada Oktober, nanti dia juga nanti akan membagikan dividen lagi. Jadi setahun dia 2 kali. Dan nilainya cukup besar kalau kita lihat 667 per lembar saham ya. Jadi kalau misalnya Naswa punya 10 lot atau punya 1000 lembar, maka tinggal dikali aja. Jadi Naswa akan mendapatkan uang dari unit traktor itu 667.000 gitu. Nah, nanti tinggal dikalikan aja. Kalau punya 1 juta lembar saham ya tinggal dikalikan aja, berarti 667 juta gitu ya. Jadi banyak sekali. Nah, memang di Oktober ini selain United Tractor itu ada Astra Agro Lestari. Ini juga sama grupnya Astra. Jadi ada beberapa saham yang membagikan, jadi ada Astra Agro Lestari, ada United Tractor, ada Hexa, ya, ada Biton dan ada IS. IS ini salah satu saham di bidang perhotelan sebetulnya. Nah kalau kita lihat hari ini ya,
harganya United Tractor diperdagangkan di Rp27.025 per lembar saham. Kalau Astra Agrolestari di harga Rp6.700. Kalau Hexa di harga Rp5.775. Hexa ini merupakan saham pertambangan juga, sama dengan United Tractor, sama dengan Adaro dan sebagainya. Dan ini juga salah satu saham yang banyak diburu oleh emiten. Kalau Biton di harga 436, sementara IS diperdagangkan di harga 119 per lembar saham ya. Jadi banyak yang bisa dipilih ya. Tapi memang salah satu yang harus diperhatikan, memang kalau beli jangan setelah pengumuman ini, biasanya harganya sudah naik, nanti setelah date biasanya harganya turun. Tapi ya semua terserah pada investor Najwa, ya dia mau beli apa gitu ya. Jadi saham Astra Agro ini bergerak di minyak sawit ya Pak? Dia perkebunan ya, jadi kalau kategorinya di perkebunan. Benar sekali, dan untuk saham Hexa ini juga akan dibayarkan juga di dividennya di bulan ini juga ya Pak Sidik ya? Ya, bulan Oktober. Jadi UNTR, AALI, Hexa, dan juga BTON atau Beton Jaya Manunggal Tbk ya, Pak Sidik. sama juga. Akan membagikan sahamnya atau dividennya di bulan Oktober ini. Jadi sangat menguntungkan sekali bagi investor ya teman-teman semua. Jadi ayo kita investasi saham, jangan ragu-ragu untuk investasi di masa depan. Nah, untuk selanjutnya adalah yang tadi sudah disenggol sedikit sama Bapak Sidik mengenai saham perbankan, yaitu ada Bank Mandiri. Membocorkan dividen tahun 2024 ini bakal lebih jumbo. Wow, luar biasa sekali Pak Sidik. Dari IDX Channel, Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk, Darmawan Junaidi, membeberkan besaran dividen yang dibagikan untuk tahun buku 2024 ini tidak akan turun dari tahun buku 2023 sebelumnya, Pak Sidik. Ya, ini juga satu kabar yang menarik ya, tentu bagi investor, terutama bagi yang suka dengan saham-saham perbankan. Sebetulnya memang di pasar modal kita, saham perbankan itu menjadi sektor yang menarik karena relatif selalu memberikan keuntungan. Ya, maksudnya perusahaannya menguntungkan ya, baik yang itu merupakan perusahaan BUMN, perbankan BUMN, perbankan swasta maupun perbankan daerah. Karena di bursa kita juga ada saham bank daerah yang diperdagangkan, yaitu Bank Jatim dan Bank Jawa Barat, BCTM dan BCBR ya. Nah, termasuk juga perbankan syariah ya, ada BSI ya, Bank Syariah Indonesia juga sahamnya diperdagangkan di pasar modal kita. Nah, Bank Mandiri ini termasuk 4 big bank ya. Jadi big bank termasuk 4 bank besar di Indonesia yang kapitalisasinya juga besar, marketnya di pasar modal, dan juga secara kinerja itu juga bagus ya. Jadi dia selalu menguntungkan dan termasuk di Kementerian BUMN termasuk penyumbang dividen yang masuk 5 besar lah ataupun 10 besar ya di BUMN kita. Nah, tentu kalau misalnya dari keterangan direkturnya, Pak Darmawan Junaidi, dia menyatakan bahwa kemungkinan besar dividennya itu tidak akan turun dari tahun lalu. Nah, ini tentu menarik sekali gitu loh. Ya, jadi berarti kan dividennya meningkat ya. Meningkat untuk tahun buku 2024. Walaupun ini pasti masih menunggu RUPS ya, rapat umum pemegang saham, untuk meminta persetujuan dari pemegang saham. Nah, kalau kita lihat memang Bank Mandiri ini kinerjanya juga cukup bagus ya. Jadi kita lihat kinerjanya cukup bagus untuk perbankan nasional, sehingga kalau misalnya kisi-kisi dividennya naik, tentu ini menjadi kabar baik bagi investor gitu, baik investor retail maupun institusi. Nah, sehingga kalau kita boleh kasih tips nih ke teman-teman investor,
ya sekarang mulai kolek gitu loh, mulai ngumpulin, mulai beli gitu loh. Karena biasanya kalau menjelang RUPS dia harganya akan naik, atau menjelang pengumuman dividennya berapa itu dia akan kecenderungan harganya akan naik. Jadi investor tuh buru-buru mau membeli gitu ya Pak? Jadi kalau mau membeli ya di saat-saat sekarang itu bisa mulai cicil beli gitu ya di harga yang sekarang gitu loh. Tentunya itu akan menjadi lebih menarik bagi investor kalau dia membelinya sekarang gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada pengumuman pastinya dia harganya berapa, nah itu tentu biasanya secara umum harganya akan lebih naik lagi gitu. Dan tentu saja modal yang dibutuhkan pasti lebih banyak ya dibanding dengan kalau misalnya kita membeli saat-saat ini. Kalau misalnya kita lihat ya, saya hari ini belum lihat, tapi coba saya lihat sebentar. Kalau hari ini Bank Mandiri itu diperdagangkan di sebentar. Sambil menunggu Pak Sidik ya teman-teman. Jadi saham perbankan ini sangat menjadi tergolong saham yang favorit bagi investor karena Ya, betul. cenderung relatif akan berpotensi untuk naik terus labanya. Ya, Pak Sidik. tumbuh ya. Secara umum perbankan kita selalu labanya tumbuh ya gitu. Nah, hari ini diperdagangkan di harga 6.850 per lembar saham ya, turun 100 poin ataupun turun 1,44% hari ini. Nah, kalau kita lihat dalam kurun waktu 6 bulan ya, 6 bulan, selama 6 bulan terakhir, Bank Mandiri ini sudah naik 225 poin atau naik 340%. Jadi kalau misalnya Naswa beli 6 bulan yang lalu, berinvestasi Naswa itu sudah naik di Bank Mandiri, kalau misalnya beli saham Bank Mandiri, itu sudah naik 3,40%. Wow. Gitu. Jadi Sobat Tripos ini yang pengen cari-cari cuan itu bisa gampang banget untuk investasi di saham dan pasar modal. Ya, salah satunya sektor perbankan bisa dilirik ya. Bisa mau beli BBRI boleh, mau beli BCA boleh, mau beli BTN boleh, Syariah juga boleh, mau beli BSI boleh, terus mau beli saham Bank Mega itu juga bisa, terus Bukopin bisa, Danamon bisa, sangat banyak ya. Sangat banyak ya teman-teman. Bank CMB Niaga juga bisa. Mau beli bank daerah bisa, misalnya mau beli Bank Jatim bisa, BJPR juga bisa, Bank Jawa Barat gitu. Luar biasa sekali ya dari kita membahas mulai dari berita pertama sampai berita terakhir ini sangat menggiurkan sekali Pak Sidik keuntungannya. Jadi saya ini pengen investasi lebih banyak juga Pak Ya, Sidik. harusnya begitu gitu ya. Demi tapi masa jangan lupa depan, ya, gitu. tapi jangan lupa tetap harus melakukan riset ya, tetap riset ya. Jadi silakan Anda bisa beli saham sektor apapun, tapi jangan lupa melihat kinerja keuangannya, terus melihat profil perusahaannya seperti apa, portofolionya kita, ya gitu. benar sekali Pak Jangan Sidik. lupa lihat laporan keuangannya. Jadi misalnya dia pendapatannya berapa, terus utangnya berapa, labanya berapa. Nah itu tentu saja kalau perusahaan itu pendapatannya tumbuh, labanya tumbuh, dan biaya operasionalnya turun ya, berarti menandakan perusahaan itu kan bisa melakukan efisiensi dengan tepat. Ya, Benar tentu saja sekali. itu pertanda salah satu perusahaan yang bagus ya. Gitu. Sangat menarik sekali ya pembahasan yang kita sudah ulas hari ini. Untuk teman-teman pemirsa ini yang ingin atau request mau dibahas terkait perusahaan apa, saham apa, bisa langsung aja di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel UB TV Universitas Brawijaya. Oke. Nah, seperti itu Pak Sidik pembahasan kita hari ini. Boleh, Sampai iya. jumpa kembali di episode selanjutnya. Teman-teman harus tetap mengikuti episode Tripos karena di pertemuan selanjutnya, episode selanjutnya akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi Pak Sidik. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Sidik. Sama-sama. Selaku Bapak Abdul Sidik selaku redaktur Ekonomi Update UB Ya, TV. siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah hadir di UB TV dan saya Naswa Tahira selaku host pamit undur diri, sampai jumpa kembali.